Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya kalian? Semoga diberkahi dan sehat selalu. Dan terima kasih juga yang sudah rutin mendengarkan cerita dari kami. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi gini nih, di antara tahun 2010 hingga 2017, serangkaian kejahatan yang mengerikan mengguncang komunitas LGBTQ+ di Toronto, Kanada. 8 pria gay secara misterius menghilang dari kawasan Church dan Will Leslie. Kota tersebut memang terkenal sebagai pusat kehidupan LGBTQ+. Para korban semuanya berasal dari latar belakang yang serupa. Dan yang paling mencolok adalah hubungan mereka dengan aplikasi kencan. Di balik hilangnya para pria ini, tersembunyi kisah tragis tentang seorang pembunuh berantai yang akhirnya dikenal sebagai Bruce McArthur, yang ternyata dia suka menyembunyikan mayat korbannya dalam pot tanaman. Jadi begini cerita lengkapnya ya guys. Thomas Donald Bruce McArthur lahir pada tahun 1951. Dia tumbuh di sebuah peternakan di Lindsay, Ontario. Dia dibesarkan dalam keluarga yang terhormat dan religius. Namun, di balik kehidupan keluarganya yang tampak normal, Bruce menyimpan rahasia tentang orientasi seksualnya. Dia menyadari bahwa dirinya tuh sebagai seorang gay sejak dia masih muda, tetapi menyembunyikan identitasnya karena takut akan reaksi dari ayahnya yang sangat religius dan lingkungan sekitarnya yang tidak toleran terhadap perbedaan. Untuk menutupi orientasi seksualnya, Bruce akhirnya menikahi seorang wanita bernama Janice Campbell dan memiliki 2 orang anak. Namun, pada tahun 1990-an, ia mulai terlibat dalam hubungan seksual dengan laki-laki. Meskipun dia akhirnya mengungkapkan hal ini kepada istrinya, mereka pun memilih untuk terus hidup bersama demi anak-anak mereka. Perpisahan mereka terjadi pada tahun 1997. Setelah itu Bruce pun pindah ke Toronto. Sesampainya di Toronto, ia mulai membaur dengan komunitas gay di kota tersebut, sering mengunjungi bar-bar di Church dan Wellesley, dan menjalin banyak hubungan. Teman-temannya menggambarkannya sebagai pria biasa yang baik hati dan ramah. Ia juga mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai sinterklas di mall, yang semakin mendekatkan dirinya dengan komunitas tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 2001, Bruce bertemu dengan Mark Henderson, seorang aktor, model, dan mahasiswa keperawatan. Di luar rumahnya Henderson, tiba-tiba Bruce melancarkan serangan yang ganas dengan langsung memukul Henderson dengan pipa besi. Tetapi pada saat itu, Henderson melawan dan berhasil menelepon polisi. Namun, setelah polisi tiba, dia kemudian menceritakan bahwa petugas mengabaikan keseriusan insiden tersebut dengan membuat lelucon di tempat kejadian dan tidak mengambil pernyataan dari para saksi. Di sisi lain, Bruce mengklaim bahwa ia pingsan dan tidak ingat penyerangan tersebut. Ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, dia pun mengaku bersalah atas tuduhan penyerangan tersebut dan hanya mendapatkan hukuman bersyarat yang sangat ringan, yaitu hanya 1 tahun tahanan rumah dan diikuti oleh 3 tahun masa percobaan. Hukuman tersebut sangat dipengaruhi oleh evaluasi psikiatris yang menunjukkan bahwa Bruce memiliki resiko rendah untuk mengulangi tindak pidananya. Pembelanya juga berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukannya secara tiba-tiba dapat berasal dari efek obat anti kejang yang dikombinasikan dengan penggunaan puppers secara bersamaan. Guys, puppers adalah pelemas otot yang sering digunakan sebelum berhubungan seksual. Ketentuan hukuman sih ketat, tapi cukup agak aneh. Di antaranya adalah Bruce dilarang memasuki lingkungan Church dan Wellesley kecuali untuk bekerja atau konsultasi medis. Dia juga dilarang membeli, memiliki, atau menggunakan obat-obatan terlarang tanpa resep dokter. Dia juga dilarang membawa senjata api selama 1 dekade
dan diharuskan menyerahkan DNA-nya ke basis data kriminal. Setelah insiden tersebut, Bruce akhirnya terus melanjutkan hidupnya. Tanpa adanya penyesalan, dia pun kembali aktif di komunitas gay dan bahkan bekerja sebagai sinterklas di mall selama musim liburan. Namun, di balik penampilan yang ramah dan biasa, dia menyembunyikan sisi gelap yang tidak diketahui oleh siapapun. Pembunuhan pertama yang terkait dengan Bruce terjadi pada tahun 2010. Skanda Navaratnam, seorang pria imigran dari Sri Lanka yang juga merupakan bagian dari komunitas gay di Toronto, menghilang secara misterius. Tetapi setelah itu, korban-korban lainnya mulai menghilang dengan pola yang sama, termasuk Abdul Basir Faizi, Majid Hamid Kayahan, dan Saurus Mahmudi. Para korban yang semuanya hilang dari lingkungan yang sama dan memiliki ciri-ciri yang serupa, memicu kecurigaan bahwa ada seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Namun, polisi kesulitan untuk mengaitkan kasus-kasus ini karena para korban sering menggunakan aplikasi kencan untuk bertemu orang yang belum dikenalnya, sehingga sangat sulit untuk melacak mereka. Pada tahun 2017, kasus hilangnya Andrew Kinsman, seorang pria berusia 49 tahun yang menghilang setelah menghadiri Toronto Pride. Kejadian itu menjadi titik balik dalam penyelidikan. Kali ini, polisi menemukan bukti penting berupa entry di kalender Kinsman pada hari ia menghilang yang bertuliskan Bruce. Dari sini, polisi mulai menyelidiki catatan kendaraan dan menemukan bahwa satu-satunya kendaraan yang sesuai dengan deskripsi milik seseorang bernama Bruce McArthur, dan pengungkapan lebih lanjut tentang kejahatannya yang mengerikan. Pada bulan Januari 2018, polisi Toronto akhirnya menangkap Bruce McArthur di apartemennya. Yang mengejutkan lagi, ketika polisi tiba, mereka tuh menemukan seorang pria yang diikat di tempat tidur Bruce. Tetapi pria itu masih hidup. Penemuan ini menegaskan bahwa Bruce sedang dalam proses melakukan pembunuhan lain ketika ditangkap. Setelah penangkapan, penyelidikan menyeluruh dilakukan terhadap apartemen Bruce dan properti-properti tempat ia bekerja sebagai tukang kebun. Dan penemuan yang paling mengejutkan datang dari sebuah properti di Leaside, Toronto. Tempat Bruce menyimpan pot-pot tanaman besar. Di dalam pot-pot tersebut, pihak kepolisian menemukan sisa-sisa tubuh manusia dari 7 korban yang telah dibunuh. Cara kerja Bruce dalam membunuh korban. Bruce tuh dikenal sering mengambil foto dengan tubuh korbannya setelah membunuh mereka. Dalam beberapa foto yang ditemukan polisi, korban-korban tersebut diposisikan dengan cara yang mengerikan. Terkadang mereka dipakaikan pakaian tertentu atau diberi aksesoris. Polisi juga menemukan bahwa Bruce menggunakan metode khusus untuk membunuh korbannya, yaitu dengan mencekik mereka menggunakan batang logam yang diikat dengan tali. Ternyata 8 pria yang menjadi korban Bruce semuanya adalah gay atau berasal dari latar belakang yang lebih rentan di komunitas LGBTQ+. Pada Januari 2019, Bruce mengaku bersalah atas semua tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Namun, banyak pihak merasa bahwa hukuman ini terlalu ringan, mengingat Bruce akan berusia 91 tahun saat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, dan itu membuat kemungkinan ia dibebaskan juga sangat kecil. Oke guys, gimana ceritanya? Ceritanya tuh gimana ya? Kalau gue sih no comment ya. Soalnya gay to gay, kill to kill. Aduh, bingung juga. Tapi semoga ya, dari cerita ini kita dapat pelajaran untuk berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan. Karena tidak semua orang itu baik dan tidak semua orang itu jahat. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.
Sampai jumpa guys.